Jadi si ductus cysticus ini nantinya dia akan bergabung dengan si ductus hepaticus communis. Jadi nomor 12 ini ductus hepaticus communis. Ductus hepaticus communis. Jadi ductus cysticus gabung sama ductus hepaticus communis. Berarti yang ini itu adalah ductus choledocus. Oke? Terus kalau tikus tadi yang mana, Pak? Yang ini deh. Ini aku clear dulu ya. Oke. Yang ini adik. Ini ductus choledocus. Ini ductus cysticus. Ini ductus hepaticus communis. Jadi ini gabung sama ini jadinya ini. Udah nggak deh? Iya, Kak. Gitu. Nah, nanti di sebelahnya ductus choledocus, kalau kalian lihat nomor 16 ini, kalian lihat nggak? Dindingnya tuh tipis dan gede, nomor 16. Ini adalah vena porta. Nomor 16 ini adalah vena porta. Oke. Vena porta ini dia kayak pusatnya seluruh vena di abdomen ya. Vena porta ini dia merupakan gabungan antara vena mesenterica superior sama satu lagi adalah vena lienalis. Jadi dia merupakan gabungan dari vena mesenterica superior sama vena lienalis. Nah, terus di sebelahnya lagi kalau kita lihat ada yang nomor 14 ini. Oke, nomor 14. Ini adalah arteri hepaticus communis. Communis itu artinya gabungan ya, Dik. Nah, makanya kalau kita lihat di sini ada ductus choledocus, di sini ada vena porta, di sini ada arteri hepaticus communis. Namanya apa, Syafinda? Tiga ini? Seva? Portal triad. Oke, portal triad atau yang kita kenal dengan trias porta. Oke? Sampai sini mudeng ya, Dek? Iya, Kak. Oke. Sudah? Bagian-bagian hepar sudah. Nah, sekarang selanjutnya. Jadi hepar itu, ya, aku ke bawah sedikit. Tidak ada. Ya. Nah, hepar cuma ini ya. Oke. Jadi hepar itu sebenarnya dia dibungkus oleh suatu kapsul yang namanya adalah kapsula glisoni. Jadi semua ini, kalau kita lebih jelasnya lagi kita lihat di sini. Ini yang putih-putih ini namanya adalah kapsula glisoni. Tuh, jadi pokoknya kapsul yang membungkus hepar itu namanya adalah si kapsula glisoni. Oke. Nah, tetapi uniknya kapsula glisoni ini dia tidak membungkus seluruh bagian dari si kapsula glisoni ini dia tidak membungkus seluruh bagian dari hepar. Nah, ada bagian yang tidak terbungkus. Oke. Namanya apa, Syafinda? Atau Seva? Adelina? Ada yang tahu? Ini biasanya keluar. Nah, namanya area nuda. Nuda ini diambil dari, pokoknya bahasa Inggrisnya nut itu ya, Dik. Jadi nut atau telanjang gitu ya. Jadi satu-satunya bagian dari hepar yang tidak terbungkus oleh kapsula glisoni itu namanya adalah area nuda. Gitu. Oke, jadi kalau kalian besok lihat lihat dia warnanya agak beda dikit, lebih jelas ya, itu namanya adalah area nuda. Oke, kita kembali lagi ke sini.
Nah, jadi oh ya, ini ada coba ya. Ini ada bagian yang tajam. Berarti ini lobus apa? Ini tajam. Coba Adelina, lobus apa tadi yang ujungnya tajam? Sinistra. Sinistra. Oke. Nah, jadi di hepar itu ya dia akan ada beberapa ligamen yang terkenal. Jadi yang pertama, ligamen yang membagi hepar menjadi dekstra sama sinistra. Ini namanya adalah ligamentum falciform. Falciformis. Atau kalau kita lihat secara skema, dia bentuknya kayak gini ya. Sorry. Nah. Oke, ini adik ligamentum falciform. Kalau kita lihat ya. Sorry ya, Dik. Dan tadi nggak ke-share ya. Oke, sorry ya, Dek. Kalian tadi kelihatan area nuda nggak, Dek? Enggak, Kak. Enggak ya, ya ampun. Pantes aja aku dari tadi ngajar. Oke. Ini ya, Dek. Jadi, sorry ya. Jadi ini adalah kapsula glisoni. Kalau kamu lihat yang putih-putih ini nggak, Dek? Ini namanya adalah kapsula glisoni. Oke, kapsula glisoni tadi pembungkusnya hepar ya. Terus bagian hepar yang tidak terbungkus, kamu lihat nggak yang beda warna ini? Ini namanya adalah si area nuda. Gitu. Nah, terus kalau kita lihat dari yang kayak gini, nah, ini adik. Berarti ini namanya apa nih, Stefan? Kamu lihat nggak? Ligamentumnya. Enggak, yang ininya deh. Ininya. Namanya apa? Kalau dibalik. Apa? Nggak tahu, Kak. Ini area nuda ya. Yang tadi ya. Ini kan kamu lihat ini sama ini beda warna kan? Iya. Nah, ini lumayan ini sering ditanyain ya nih. Oke. Terus nanti di sini kalau kita lihat si hepar itu dia memiliki beberapa ligamen yang penting. Yang pertama itu adalah ligamentum falciformis. Oke. Ligamentum falciformis. Jadi si ligamentum falciformis ini, dia kalau secara skema bentuknya kayak gini ya, Dik. Ini ligamentum falciformis. Oke, nah nanti di dalam ligamentum falciformis ini, dia akan terletak yang namanya ligamentum teres hepatis. Tidak ada ya. Nah, ini ada yang dia bilang ligamentum teres ini ya. Kalau kita lihat dari yang kayak gini, itu dia posisinya di sini ya. Nah ini. Jadi kalau kita lihat yang ini ada kalau kita show label ya. Oke. Nah ini ya, namanya round ligament, gitu atau ligamentum teres hepatis namanya. Oke, ini ya, ligamentum round ligament atau namanya ligamentum teres hepatis. Nah jadi si ligamentum teres hepatis ini dia sering ditanyain kenapa? Karena dia itu merupakan hasil obliterasi atau perubahan dari vena umbilicalis. Gitu. Jadi pokoknya gini deh, di dalam ligamentum yang nyebar tadi namanya adalah ligamentum falciform. Di dalam dari ligamentum falciform itu ada round ligament atau bahasa latinnya adalah ligamentum teres hepatis. Ligamentum teres hepatis itu merupakan hasil obliterasi atau perubahan dari vena umbilicalis.
Oke. Mudah nggak, Dek? Oke? Ada yang mau Iya, Kak. ditanya? Oke. Misalnya aku nanya, ini Dek, yang biru ini namanya apa, Dek? Syafinda? Garis biru ini? Gallbladder. Itu tulisannya apa? Bukan bagian nama bagiannya, Dek. Apa, Dek? Tadi fundus? Ingat nggak? Fundus, vesika, pelea ya. Ya. Terus kalau setelahnya fundus apa, Seva? Setelahnya fundus. Corpus. Corpus. Oke. Fundus tuh istilahnya gampangnya gini, Dek. Fundus tuh kayak pelebaran gitu. Corpus tuh badan. Kolom artinya leher kan. Nah, ini lehernya. Ini kolom. Setelah kolom dia jadi apa, Dek? Yang ini? Ductus. Hah? Ini ya, cystic duct ya. Ductus cysticus. Oke, setelah itu nanti dia gabung sama ductus hepaticus communis yang dari sana. Berarti yang ini namanya apa, Dek? Yang aku tandain, yang aku arsir. Ductus coledochus. Mantap. Ductus. Oke, terus kalau yang ini namanya apa, Dek? Yang aku arsir warna biru. Sorry ini. Aku arsir warna biru apa, Dek? Mana, Kak? Nih, yang ini. Vena Vena. porta. Vena porta. Sip. Coba Seva, yang ini apa, Seva? Aku kasih warna ungu aja deh. Kuning ya. Ini. Mana, Kak? Ini nih. Yang ku arsir kuning. Apa ya, Kak? Apa? Nggak tahu, Kak. Trias porta isinya apa aja, Dek? Tadi ductus coledochus, apa lagi? Trias porta. Trias porta dari ada ductus coledochus, vena porta, sama arteri hepaticus communis. Berarti kan ductus cysticus sudah nih. Vena porta udah. Ductus coledochus udah. Vena porta udah. Berarti ini adalah si arteri hepatica communis. Gitu ya, Dek? Iya, Kak. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini ya, Dek. Oke, jadi sekarang yang pengen ku tunjukin lagi itu adalah ini ya, Dek. Aumento minus. Jadi di aumento minus ini, sorry, ini bilang ada ya. Bagus ya. Oke. Oke, jadi aumento minus, aku pakai ini aja. Ini adalah curvatura minor dari Gassner. Curvatura minor Gassner. Oke, jadi dari hepar ke curvatura minor Gassner itu ada yang kuning-kuning ini namanya adalah aumentum minus. Gitu. Nah, jadi si aumentum minus ini sebenarnya dia itu dibentuk oleh dua ligamen. Yang ligamen yang pertama ini itu ada yang namanya ligamentum, aku kasih nomor 1 ya. Nomor 1 itu dia ligamentum hepato duodenale.
Oke. Kenapa namanya ligamentum hepatoduodenale? Karena dia dari hepar menuju ke duodenum. Ini adik, hepar ke duodenum. Gitu. Nah, jadi ligamentum hepatoduodenale ini dia, oh ya ini adik, ligamentum hepatoduodenale dia berisi si trias porta. Gitu. Tadi trias porta apa aja, Seva? Ductus colliticus, Hmm? vena porta, Terus? arteri hepatica communis. Oke, mantap. Oke, gitu ya. Terus nanti yang di sebelah sini itu nanti ada yang namanya ligamentum hepatogastricum. Berarti dari hepar dia menuju ke gaster. Gitu. Jadi ligamentumnya ada dua ya. Nomor satu ligamentum hepatoduodenale yang berisi trias porta. Nomor dua adalah ligamentum hepatogastricum. Nah, karena adanya si omentum minus ini, ruang di dalam abdomen sekarang kita bagi menjadi dua. Di bawah dari omentum minus, itu nanti ada ruangan yang kita sebut dengan recessus omentalis. Gitu. Jadi di dalam sini itu ada yang namanya recessus omentalis. Di dalam sini ya, Dik. Bisa. Di sini ada nggak ya? Ada ya. Nah ini adik, nanti kan kalau kita lihat kayak gini, nanti di sini tuh kan ada omentum minus. Nah di sini nanti ada ruangan, ini omentum minusnya udah hilang ya. Nah di dalam sini tuh ada ruangan yang namanya recessus omentalis. Ini, tadi yang di sini namanya recessus omentalis. Nah si recessus omentalis itu nanti nama lainnya adalah cavum abdomen yang minor. Gitu. Jadi recessus omentalis itu adalah cavum abdomen minor, terus di luar recessus omentalis itu namanya cavum abdomen mayor. Tuh. Nah, nanti di ruangan yang menghubungkan antara cavum abdomen mayor dan cavum abdomen minor itu kan ini kan. Nah, lubang ini nih namanya, aku bikin di sini ya. Namanya adalah foramen epiploicum Winslowi. Itu namanya adalah foramen epiploicum Winslowi. Mudah nggak, Dek? Atau bingung? Gimana Kak tadi Kak dari recessus Kak? Oke, aku ulang ya. Jadi dari recessus jadi ruangan di bawah dari omentum minus namanya adalah recessus omentalis. Nah, recessus omentalis sekarang tuh kita anggap sebagai cavum abdomen minor. Gitu. Nah, di luar dari recessus omentalis namanya adalah cavum abdomen yang mayor. Makanya nanti ada lubang penghubung antara cavum abdomen mayor ke dalam cavum abdomen minor atau si recessus omentalis. Ruangannya itu namanya adalah foramen epiploicum Winslowi. Mudah nggak, Dik? Udah. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya, nah ini nggak ada ya. Ini juga nggak ada. Ini deh, misalnya kalian besok ditunjukin gambar kayak gini deh. Oke, coba Seva, ini yang merah lobus apa? Yang aku arsir? Lobus Yang di sebelahnya vena? caudatus. Caudatus. Oke, terus kalau yang ini lobus apa? Seva. Sorry. Yang ini? Ini?
Di sini lah. Yang itu Kak. Nah, Lobus ini di sebelahnya vesica velea. kuadrat. Kuadrat. Oke, coba Chef Adelina. Ini namanya apa, Dik? Ini vesica velea. Yang ini namanya adalah? Tulis. Yakin? Itu kolom. Kolom. Sip, mantap. Itu adalah kolom ya. Oke, sip. Yang ini berarti apa? Yang V ini? Vena porta. Oke, ini? Yang A? A itu Arteri? arteri komunis. Oke, hepatika communis. Terus yang ini? Coba Chef Indah. Ini apa? Yang mana? Ini? Yang aku arsir merah? Apa sih? Tuh, bukan ductus ya. Sebelah persis dari lobus caudatus apa nih? Bentuknya tuh kayak kolaps, agak letoy gitu ya. Ductus hepaticus communis. Yakin sebesar itu? Enggak Memang. tingkat. Memang. Kamu bandingin sama vena porta mirip gak bentuknya, Dik? Vena cava sih. Yoi, sip. Vena cava. Oh, vena. Karena dia Kalau udah di kadaver beda ya Kak, gambar Kak susah. Iya. Emang gitu deh, mau gimana lagi ya? Oke. Kalian udah modul saraf belum sih? Udah, Dan Kak. Udah. Modul saraf udah. Udah. Bareng sama Indra. Oh, THT. lebih susah nggak itu? Susah, Kak. Susah semua. ya, dia mudah. Anatominya lebih. Kok kalian jadi mirip angkatan kok ya? Kenapa Kak? Itu kan Kenapa ya, Kak? neuro kan barengan sama sensu kan? Sensu kan yang indra gitu-gitu kan? Abdomen, digesti itu barengannya sama. Oh enggak, ding, aku endokrin tuh di saraf. Sistem saraf. Oke, coba kita coba lagi ya, Dik. Ini coba Seva, ini lobus apa Seva? Mana Kak? Yang merah, aku arsir ya. Lobus Hah? dextra bukan? Yakin? Coba, kamu lihat antara bandingin ini sama ini gede mana, Dik? Sinistra. Oke, lobus sinistra. Oke, ini udah lah ya. Aku anggap kalian udah mantap ya. Oke, kita hepar cukup. Yang pengen ku ajarin apa lagi ya? Ini tambahan aja ya, Dik. Tapi ini jarang sekali keluar sebenarnya karena nggak ada di kadaver ya. Susah sekali menemukan di kadaver ya. Jadi sebenarnya tadi ligamentum yang falciform kalian masih ingat gak, Dik? Ligamentum falciform. Di dalamnya ada ligamentum teres hepatis. Ligamentum teres hepatis berasal dari mana, Dik? Aslinya? Perubahan dari vena umbilicalis. Oke, mantap. Nah, jadi nanti si ligamentum falciform ini, Dik, dia tuh nanti akan berubah dari kiri ke kanan, kiri dan kanan. Nanti masing-masing kanan dan kiri ini dia berubah menjadi ligamentum coronarium. Ini ligamentum coronarium. Kalau ke kanan berarti dextra. Kalau ke kiri namanya ligamentum coronarium sinistra. Terus nanti dia lanjut, nanti berakhir di ujung sini. Ini namanya ligamentum triangulare sinistra. Oke. Terus nanti yang di kanan juga sama ya, Dek. Dia jadi ligamentum triangulare dextra. Ya, jadi aku kasih contoh soalnya. Misalnya dia kayak gini ya. Kita kalian mau. Udah kalian catat belum, Dek, ini? Udah ya? Gimana Kak? Yang ligamentum triangulare?
Sudah? Ligamentum triangulare coronarium sinistra dextra triangulare sinistra dextra. Nah, coba misalnya kita lihat di ini deh. Nih, misalnya ini berarti namanya apa deh? Syafinda? Ya Kak, apa Kak? Maaf, putus. Ya, oh ya, sorry. Yang ini ini namanya apa? Yang biru-biru ini? Ligamentum nggak sih Kak itu? Oke, good. Ligamentum. Ini dia udah kasih tahu ya, ini falciform kan? Ini falciform. Falciform melanjut menjadi teres hepatis. yakin? Enggak ding. Teres hepatis Oh. itu di dalam deh. Jadi kayak ini misalnya ini ya deh. Ini teres hepatis nih. Pembungkusnya teres itu adalah si falciform. Mudah nggak nih? Iya. Gitu. Oke, berarti tadi ya ligamentum ini falciform dia melanjut jadi apa tadi? Coronarium. Dextra atau sinistra deh? Dextra. Lihat lobusnya ya. Oke. Terus yang ini berarti ligamentum apa deh? Triangular. Ini masih coronarium sinistra dulu ya, Dek. Nanti sampai sini baru bentuknya kayak segitiga kan. Nah, ini namanya ligamentum triangular. Oke? Iya Kak. Oke. Aku lupa masukin. Kalau izin online itu gimana Kak biasanya Kak? Aku seumur hidup tuh belum pernah ident online ya, Dek. Kayaknya baru kalian deh. Kayaknya, tapi cara idenya gimana, Dek? Baru diberitahu besok Kak. Kayaknya pakai Google Form deh Kak, soalnya bilangnya harus punya standby di Google Form sama Zoom gitu. Di aturannya gitu loh Kak. Kan ada tulisannya itu. Oh, jadi kalian tuh ketemu satu-satu gitu, Dek? Enggak, Kak. Maksudnya tatap muka gitu apa gimana, Dek? Iya tatap muka. Tatap muka atau Kak? Kameranya dinyalain. Oh, kameranya dinyalain. Kalau ini ya mending aku kerjain ya, Dek. Ya nggak apa-apa Kak. Kalau mau Kak. Kalian besok ujian jam berapa, Dek? Siang ya? Jam 1. Oh, jam 1. Nggak tahu idenya anak-anak. Biasanya tuh kalau selama ini aku ngajar anatominya Unisula ya, nanyanya itu superficial kok, Dek. Biasanya cuman bareng sama klinisnya dikit-dikit gitu loh. Gitu. Kalau dulu aku pas kuliah tuh Undip tuh dia misalnya tanyanya gini deh. Area nuda secara embriologis berasal dari kan sial kan? Nanyanya embrio gitu-gitu loh, aneh. Tidak penting ya. Nanti besok tapi galak nggak Kak? Kenapa? Biasanya Kak. Apa? Biasanya Kak. Biasanya. Biasanya mematikan deh. Tapi asistennya baik. Oh, asistennya baik. Kalau kita kebalikan loh Kak. Iya Kak, kita tuh kebalikan, astagfirullahaladzim. Jadi kalau di tempatku tuh asistennya baik semua. Jadi kalau anak sentirannya nilainya jelek itu yang salah asisten. Gitu. Jadi kalau kita tuh biasanya ngejar adiknya tuh sentiran gitu loh dia. Jadi hampir praktikum bebas tuh tiap hari. Enak ya. Emang dimanja tuh anak-anak Undip ya. Ini
Udah? Kalian udah mudeng belum, Dek? Kalian masih sanggup gak? Seva masih sanggup, Seva? Iya, Kak. Oke, sekarang aku nambahin dikit ya, Dik. Lobus-lobus udah, sekarang kita masuk ke lien. Coba ya. Coba kadaver. Kalian kadavernya bacem juga nggak nih? Apa, Kak? Kayak tahu bacem gitu nggak? Coklat-coklat gitu? Iya. Iya Kak, gelap Sama ya, jadinya jelek banget ya. banget. Oke. Coba nih, Dek, dari gambar ini, menurut kalian ini nih apa? Aku arsir merah ya. Kok gini sih? Ini apa, Dek? Ini dia udah lumayan nih, ada GB, berarti gallbladder. Berarti ini kira-kira yang A ini lobus apa, Dek? Caudatus. Oke, lobus caudatus. Terus yang ini kira-kira apa, Dek? Yang aku warnain biru nih. Biru merah. Menurut kalian apa? Ini gaster ya, Dek? Iya kan? Gaster, berarti ini apa, Dek? Ini? Lien. Enggak ya. Bukan, ini duodenum par superior ya. Ini kan usus, Dek. Oh. Nah, terus misalkan ini gaster ya. Gaster. Oke, yang ini namanya apa, Dek? Yang aku arsir biru ini. Ini garis yang ini namanya, garis merah ini namanya garis apa, Dek, tadi? Garis Hah? Kurvatura? kurvatura Minor apa? Minor. minor. Oke, kalau ini kurvatura minor berarti yang biru-biru apa, Di? Momentum minus. Omentum minus. Oke, berarti ruangan yang hitam di bawah sini yang kamu lihat apa, Di? Namanya tadi. Apa? Susura bukan sih bukan ya, Kak? Recessus Momentum. recessus omentalis. Oke. BD ini bile duct ya, Dek. Oke, terus CHA ini common hepatic artery. Itu. GDA ini greater duodenal artery. Coba, Dek. Di sini bile duct. Berarti yang ini apa, Dek? Aku rubah jadi ini, biru. Saya pindah. Ada yang tahu? Mau nanya ini. Vena? Vena Porta. Vena porta. Oke, ini kan bile duct ya. Ductus biliaris dan ductus choledochus. Oke, berarti aku nanya kayak gini deh. Bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3 membentuk apa, Dik? Trias porta. Oke, dibungkus oleh apa? Dibungkus oleh ligamentum hepato Biliar. hepatoduodenal. Ingat gak tadi? Ligamentum hepatoduodenal. Iya. Oke. Sip. Ini kita lanjut lagi. Udah, coba ya. Ini nggak mungkin keluar ya, Dik. Inervasi hepar nih nanti ini bisa dihafal sendiri ya. Patologi hepar, ini kanker hepar ya, Dik.
Vesicaphelea. Oke, ini coba aku ajarin ya. Oke, misalnya ini Vesicaphelea. Ini berarti lobus apa, Dek, tadi? Dulu. Ini kok Vesicaphelea geblek ya. Sorry. Ini adalah Vesicaphelea. Oke, berarti ini lobus apa? Quadratus. Oke, berarti ini apa, Dek, yang tulisannya V? Vena porta. Oke. Nah, ini kuanggap karena trias porta itu pasti dibolak-balik terus, Dek. Nah, jadi gini, Dek, aku ajarin. Jadi si Vesicaphelea, si Vesicaphelea itu kan nanti dia berubah menjadi ductus yang namanya ductus cysticus. Gitu. Nah, ductus cysticus nanti ini jangan sampai kebalik ya, Dek. Dia menerima dari yang dalam ini. Nah, ini namanya adalah ductus hepaticus communis. Gitu. Ductus hepaticus communis gabung sama ductus cysticus menjadi apa, Dek? Ductus choledocus. Nah, di tempatnya si ductus hepaticus communis ini adalah tempat pecahnya, ini namanya arteri hepatica communis. Nah, jadi arteri hepatica communis ini dia pecah menjadi yang dextra sama yang sinistra. Nanti arteri hepatica yang dextra itu mencabangkan yang namanya cystic artery. Ini juga sering ditanyain ya, arteri cystica. Nah, arteri cystica ini yang nanti mendarahi si vesicaphelea. Jadi kalau ditanya vesicaphelea dapat perdarahan dari mana? Dapat perdarahan dari arteri hepatica dextra yang mencabangkan arteri cystica. Gitu. Mudah nggak, Dek? Atau bingung?